Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan mencoba sharing tentang apa itu pinjaman online dan bagaimana tipsnya agar aman ketika akan melakukan peminjaman secara online atau berhutang dana secara online. Teman-teman semuanya, perlu sama-sama ketahui bahwa perkembangan teknologi informasi yang sudah semakin pesat ini, yang sudah tidak dapat kita bendung lagi, kemudian mengubah gaya hidup masyarakat kita. Yang dulu setiap memenuhi kebutuhan, sebagian besar atau hampir semua dilakukan secara tatap muka langsung atau datang langsung ke tempat yang dimaksud. Tetapi sekarang ini semakin masifnya perkembangan teknologi informasi, sudah tidak lagi atau sudah banyak sekali yang dilakukan secara online atau secara tidak langsung. Misalnya dalam memenuhi belanja kebutuhan sehari-hari bisa dilakukan belanja secara online, dan juga misalnya kita menginginkan suatu makan atau makanan apa juga sudah banyak bisa dilakukan secara online. Termasuk yang dulu kita ketika melakukan peminjaman uang atau dana harus datang langsung ke bank atau tempat peminjaman dana tersebut, sekarang sudah dapat dilakukan secara online. Nah, pinjaman online atau sekarang istilah adalah fintech sudah banyak dilakukan oleh para penyedia jasa peminjaman online, bukan hanya bank saja. Ya, jadi memang ada beberapa keuntungan ketika peminjaman itu dilakukan secara online. Misalnya dapat menghemat waktu, kemudian persyaratan dan berkas-berkasnya juga dapat dikirim secara online, dan biasanya juga persyaratannya tidak terlalu berat. Misalnya tidak ada jaminan atau agunan. Peminjaman online juga biasanya dilakukan wawancaranya juga secara online, bisa video call ataupun telepon. Ya, ini beberapa keuntungan dengan berkembangnya teknologi informasi terkait dengan peminjaman online. Peminjaman online juga biasanya lebih cepat cair, ya begitu teman-teman semuanya. Tetapi teman-teman semuanya, meskipun seperti itu, kita harus berhati-hati juga ketika akan melakukan peminjaman online. Jangan sampai dengan kemudahan-kemudahan yang didapat, kemudian nanti di kemudian hari kita terjadi permasalahan mengenai peminjaman online itu sendiri. Misalnya telat mencicil ataupun salah mengikuti aplikasi, karena ada juga penyedia jasa yang legal dan ada juga yang penyedia jasa yang ilegal. Ya, berikut ini paling tidak ada 4 hal yang mungkin dapat menjadi referensi teman-teman semuanya yang akan melakukan peminjaman secara online. Pertama, bahwa kita harus menentukan dulu seberapa kebutuhan yang akan kita inginkan agar tidak terjadi berlebihan ketika akan melakukan pinjaman online. Yang kedua adalah kita harus bisa memastikan bahwa kita dapat mencicil setiap bulannya, tidak sampai telat. Kita harus menyesuaikan dengan penghasilan kita atau
gaji kita di dalam sebulan, kemudian seberapa besar kemampuannya untuk mencicilnya, dan kemudian menyesuaikan dengan jangka waktu peminjaman online itu sendiri. Karena jangan sampai kita tidak memperhitungkan kemampuan kita mencicil, yang akhirnya kita telat bayar. Nah, dari telat bayar ini akan menjadi istilahnya bunga berbunga. Nah, kita akan terjerat itu akan menjadi permasalahan kita para peminjam online ketika kita telat bayar. Karena ketika telat bayar pasti akan ditentukan denda-denda tertentu itu. Makanya ketika akan meminjam harus dihitung dulu berapa kemampuan kita untuk mencicilnya setiap bulannya agar tidak sampai telat. Ya. Yang ketiga, tipnya adalah sebelum kita menentukan aplikasi yang mana atau fintech yang mana yang akan kita lakukan untuk peminjam online, kita harus bandingkan beberapa aplikasi. Jadi ketika dapat satu aplikasi jangan langsung oke, tapi bersabarlah, tapi cari beberapa aplikasi, dibandingkan terlebih dahulu. Bisa 3 atau 4 aplikasi yang lainnya yang lebih menguntungkan kita. Misalnya bunganya lebih murah, terus kemudian syaratnya lebih mudah, dan kemudian cairnya lebih cepat. Mungkin itu jadi pertimbangan aplikasi yang akan kita download, yang akan kita melakukan fintech atau pinjaman online tersebut. Yang keempat, pastikan bahwa penyedia jasa peminjam online itu sudah terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Karena kalau kita meminjam di pinjam online yang sudah terdaftar di OJK, biasanya data kita lebih aman, begitu. Biasanya seperti itu. Kalau berbeda halnya dengan misalnya ada yang belum terdaftar, kita khawatir juga data-data kita akan bocor kemana-mana. Itu penting, penting ya, melihat fintech atau penyedia jasa layanan meminjam online yang sudah terdaftar di OJK. Ya. Yang terakhir adalah yang mengenai pajak ya. Suka ada pertanyaan, bagaimana apakah seorang peminjam online itu potong pajak? Ya. Jadi pajak pada dasarnya yang dipotong adalah penghasilan, sedangkan orang yang meminjam itu kan bukan penghasilan, maka tidak dipotong pajak orang yang meminjam. Tapi yang dipotong pajak adalah penyedia jasanya, karena yang mendapatkan bunga dari orang yang meminjam. Ya, teman-teman semuanya, kira-kira seperti itu tipsnya. Semoga kita kalau memang terpaksa harus meminjam secara online, kita tidak salah atau tidak terjadi masalah-masalah kedepannya. Pertama, harus menghitung cicilannya, kemampuannya, kemudian memilih aplikasi yang tepat tadi yang sudah saya sampaikan, misalnya cari syaratnya lebih mudah, cepat cair, dan bunganya lebih kecil. Terus terakhir yang sudah terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Itu saja kira-kira teman-teman semuanya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Like, subscribe, dan share. Silahkan agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.